lu sadar nggak sih, kayaknya bangsa kalian ini nggak punya aroma khas ya. Terus gue kayak, hah, maksudnya gimana? Kayak parfum gitu, parfum khas Indonesia atau gimana? Terus dia bilang, bukan, tapi aroma tubuh. What's up guys, balik lagi sama gue Orang Misterius. Dan hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener bikin penasaran, sekaligus bikin kita bangga sebagai orang Indonesia. Pernah gak sih lo denger cerita atau mungkin ngalamin sendiri kalau orang Indonesia itu punya semacam aura misterius di mata orang asing? Khususnya nih di mata teman-teman kita dari Turki. Mereka tuh sering banget bilang kalau orang Indonesia itu susah banget ditebak, kayak teka-teki silang yang jawabannya bikin puyeng 7 keliling. Tapi dari sekian banyak hal yang bikin mereka bingung, ada satu poin yang paling sering disebut dan bikin mereka geleng-geleng kepala: aroma badan. Yup, bener banget. Aroma badan kita, orang Indonesia, ternyata jadi misteri besar buat warga Turki. Mereka bilang aroma badan kita tuh netral, susah banget diidentifikasi, bahkan ada yang bilang kayak nggak ada aromanya sama sekali. Gokil kan? Jadi gini guys, orang Turki itu terkenal banget sama kemampuan mereka buat membaca orang dari berbagai negara. Mereka punya semacam radar alami yang super sensitif. Biasanya mereka bisa nebak asal negara seseorang dari berbagai indikator. Mulai dari logat bicara, gaya berpakaian, gestur tubuh, sampai kebiasaan makan. Nah, yang paling unik dan sering mereka andalkan adalah indera penciuman mereka. Mereka tuh percaya banget kalau setiap negara, bahkan setiap etnis, punya aroma badan yang khas, yang terbentuk dari kombinasi genetik, pola makan, iklim, dan kebiasaan hidup. Misalnya nih, mereka bisa bilang, oh kalau aroma badan yang ini kayaknya dari Eropa deh, soalnya ada hint keju-kejunya gitu. Atau, wah ini pasti dari India, aroma bawangnya kuat banget. Atau lagi, kayaknya ini dari Asia Timur, ada bau nasi atau kedelainya. Pokoknya, hidung mereka tuh udah kayak detektor canggih yang bisa nge-scan identitas seseorang lewat bau. Tapi begitu ketemu sama orang Indonesia, radar mereka langsung error. Kayak ada virus yang nyerang sistem atau sinyalnya tiba-tiba hilang di tengah jalan. Mereka bingung, ini orang dari mana sih? Kok aromanya nggak ada yang khas, netral banget? Ada yang bilang kita tuh kayak bunglon aroma, bisa beradaptasi sama lingkungan sampai-sampai aroma asli kita jadi samar. Ada juga yang bilang kita terlalu bersih sampai-sampai aroma badan alami kita nggak sempet keluar. Pokoknya kita tuh jadi misteri aroma yang belum terpecahkan bagi mereka. Seperti teman kita ini yang sudah lama menetap di Turki, menceritakan pengalamannya yang bikin dia sendiri bingung soal pertanyaan teman Turkinya. Ia mengatakan jika bangsa Indonesia itu sulit diidentifikasi karena tidak memiliki aroma kulit yang khas, tidak seperti bangsa lain. Saatnya jadi pick me. Jadi aku ngobrol kan sama teman Turki dan dia bilang kayak gini, lu sadar nggak sih, kayaknya bangsa kalian ini nggak punya aroma khas ya. Terus gue kayak, hah, maksudnya gimana? Kayak parfum gitu, parfum khas Indonesia atau gimana? Terus dia bilang, bukan, tapi aroma tubuh. Gue nggak bisa tahu sampai sekarang aroma tubuh orang Indonesia tuh kayak gimana. Sekarang gue ngerti, oh maksud dia misalnya kayak Asia Tengah itu, misalnya kayak Kazakhstan, Uzbekistan itu ada aromanya sih memang. Mereka itu kan memang makan kuda ya. Ya nggak buruk sih, tapi maksudnya ada khasnya. Terus misalnya kalau kayak orang India gitu, kalau Pakistan nggak ya. Jujur, gue main sama orang Pakistan, mereka nggak ada yang bawa bawang coy. Tapi kalau orang India itu memang kuat banget, nggak tahu kenapa ya. Nah, rupanya teman Turki gue tuh juga bilang gitu kan, di sini banyak banget foreigner. Misalnya kalau mereka masuk lift nih, terus misalnya kayak ada rombongan India gitu, nanti abis mereka keluar, di liftnya tuh tetap ada kayak aroma bawangnya karena dari makan mereka. Tapi kalau orang Indonesia itu nggak ketebak gitu. Jadi kulit kita tuh berarti darah kita gitu bersih ya. Padahal kita makanin seblak mulu. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa sih aroma badan kita orang Indonesia bisa sebegitu netralnya di mata warga Turki? Apa rahasianya? Gue udah ngumpulin beberapa teori dan alasan yang paling mungkin hasil dari ngobrol-ngobrol sama Mbak Google dan juga dari riset kecil-kecilan gue. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, mandi yang bisa dibilang juga ritual wajib. Lo pasti udah tau lah ya, di Indonesia mandi itu udah kayak ibadah wajib. Minimal 2 kali sehari, pagi sama sore. Bahkan ada yang 3 kali kalau aktivitasnya padat.
Coba lo bandingin sama orang Eropa atau negara 4 musim, ada yang bisa tahan nggak mandi sehari, 2 hari, bahkan seminggu. Di Indonesia, no way. Sehari nggak mandi aja udah kayak dosa besar. Rasanya lengket, keringetan, nggak nyaman. Nah, kebiasaan mandi ini jelas banget ngefek ke aroma badan kita. Keringet bercampur bakteri itu kan penyebab utama bau badan. Tapi karena kita rajin mandi, bakteri nggak sempat berkembang biak. Jadinya bau badan minim banget. Pantes saja orang Turki bingung. Soalnya yang kecium bukan bau asli badan, tapi aroma produk mandi. Yang kedua, pola makan. Kalau soal makanan, Indonesia udah nggak usah diraguin lagi. Dapur kita itu surga rempah. Ada kunyit, jahe, bawang, lengkuas, serai, cabai, ketumbar, semua ada. Logikanya, makanan yang penuh rempah itu harusnya bikin aroma badan kita kuat dong. Tapi anehnya nggak juga. Kenapa? Ada 2 alasan. Pertama, saking banyaknya rempah yang kita makan, aromanya jadi saling menetralkan. Bukannya keluar satu aroma dominan, malah jadi campuran kompleks yang netral. Kedua, cara kita masak biasanya nggak mentah-mentah. Bumbu diolah, ditumis, digoreng, direbus sampai matang sempurna. Jadi aroma rempahnya lebih nyatu ke makanan, nggak nempel kayak kultur lain yang makannya lebih simple, tapi dominan satu bumbu. Hasilnya, bau badan kita nggak gampang dikenali. Yang ketiga, iklim tropis. Indonesia kan negara tropis, panas, lembab, bikin kita gampang keringetan. Nah, tubuh kita udah adaptif sama kondisi ini. Walaupun banyak keringat, ternyata komposisi keringat orang tropis beda sama orang negara dingin. Banyak yang bilang orang tropis cenderung punya aroma badan yang lebih soft karena tubuhnya terbiasa mengatur suhu lewat keringat. Ditambah lagi karena sering gerah, otomatis kita jadi lebih sering mandi, ganti baju, bersih-bersih. Jadi makin tipis kemungkinan kita punya bau badan khas yang bisa dibaca sama hidung orang Turki. Yang keempat, genetik campuran. Indonesia itu negara kepulauan yang udah ribuan tahun jadi jalur perdagangan dunia. Nenek moyang kita campuran dari mana-mana. Melayu, India, Arab, Cina, bahkan Eropa. Campuran genetik ini berpengaruh banget ke segala hal, termasuk aroma badan. Mungkin aja kita punya profil bau yang unik, tapi terlalu kompleks buat dikategorikan. Kayak fusion food, rasanya enak tapi susah dijelasin pakai satu kata. Makanya orang Turki makin bingung. Ini orang baunya bukan Eropa, bukan Arab, bukan Asia Timur, tapi apa dong? Ya itu dia, kita orang Indonesia. Terus yang terakhir, deodoran dan parfum. Kalau lo perhatiin, hampir semua orang Indonesia pakai deodoran atau body spray setiap hari. Dari remaja, mahasiswa, sampai bapak-bapak. Udah kayak kebutuhan dasar aja. Dan parfum juga jadi bagian dari gaya hidup. Jadi meskipun ada aroma alami, tetap aja ketutup sama wangi buatan. Buat orang Turki yang ngandelin hidung buat nebak asal orang, jelas makin susah. Nah, kalau digabungin, jadilah misteri aroma ala orang Indonesia. Rajin mandi, makan rempah seimbang, iklim tropis bikin adaptif, genetik campuran, plus pakai parfum setiap hari. Komplit banget. Pantes aja orang Turki bilang kita susah ditebak. Sekarang gua tanya sama lu semua. Menurut lo, ini sesuatu yang membanggakan atau malah jadi tantangan? Di satu sisi, kita unik banget. Orang lain nggak bisa nebak asal-usul kita cuma dari bau badan. Kita kayak stealth mode ala ninja. Tapi di sisi lain, mungkin ini bikin kita kelihatan netral banget sampai nggak ada ciri khasnya. Jadi kayak bau internasional yang bisa nyatu di mana aja. Jadi intinya kenapa orang Indonesia bikin warga Turki bingung? Jawabannya simple. Kita terlalu bersih, terlalu rajin mandi, terlalu seimbang makanannya, punya genetik campuran, plus rajin pakai parfum. Paket komplit yang bikin aroma badan kita jadi netral, misterius, dan susah ditebak. Kita ini bunglon aroma, stealth mood manusia, misteri yang nggak bisa di-scan sama radar hidung orang Turki. Nah, guys, segitu dulu cerita seru kita hari ini. Kalau lu punya pengalaman unik soal aroma badan, entah pernah dikomenin sama orang asing, atau lo sendiri pernah nyium bau khas orang luar negeri, coba share di kolom komentar. Siapa tahu cerita lo bisa gue angkat di video berikutnya. Dan jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe, biar channel ini makin ramai dan gue makin semangat ngasih lo cerita-cerita gokil kayak gini. Oke, gue orang misterius, pamit dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.